Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna sadaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah majelis taklim Mushollah Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat syafa'ah wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan berkah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Tanqihul Qaul al-Hasis, ya, melanjutkan pembahasan kita yaitu masih pada bab tentang fadilah at-tasbih, ya, keutamaan membaca tasbih, yaitu pada halaman 37, ya, baris kedua dari atas itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man halala ay qala la ilaha illallah mi'atan wa sabbaha ay qala subhanallah mi'atan wa kabbara ay qala Allahu akbar fa innahu khairun min 'ashari riqabin ya'tikuha wa sab'u badanatin yanharuha. Hadisun hasanun akhrajahu Ibnu Abi Dunya wa Ibnu Abi Syaibah an Anas bin Malik. Dalam hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang keutamaan bagi orang-orang yang membaca tasbih, ya. Sini satu hadis Nabi katakan man halala, barang siapa yang membaca tahlil, ya, dibaca tahlil apa tuh? La ilaha illallah, ya, mi'atan, ya, membacanya sebanyak berapa kali? 100 kali. Ya, wasabbaha ay qala subhanallah, dan membaca subhanallah mi'ata 100 kali juga.
ya. Wa kabbaro ay qala Allahu akbar, ya tuh, dan juga membaca Allahu akbar, ya tuh, berapa kali? Sama 100 kali. Apa fadilahnya? Kata Nabi, fa innahu khairun min 'ashari riqabin ya'tiquha. Ya, orang yang membaca la ilaha illallah 100 kali, kemudian subhanallah 100 kali, kemudian Allahu akbar 100 kali, tuh pahalanya lebih baik daripada dia ngapain? Memerdekakan 10 orang budak. Ya. Jadi kalau budak itu kan ibu-ibu sekalian itu harganya mahal. Ya. Tuh, budak kalau ditebus atau dibayarin tuh zaman dulu itu, kalau sekarang mungkin udah miliaran kali itu. Ya, satu orang budak, ya. Karena kan yang namanya budak itu, ya, zaman dulu itu seperti kalau dia perempuan boleh kita pergauli seperti istri kita. Ya, kalau dia laki seperti suami kita, nggak apa-apa tuh dulu. Ya, sebelum adanya hukum yang melarang gitu, orang apa, ya, harus dengan nikah, ya itu. Nah, ketika itu memang, ya, peraturan seperti itu berlaku, ya, seperti saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu, beliau pernah memerdekakan budak yang namanya siapa tuh yang dimerdekakan? Bilal bin Rabah. Ya, itu Bilal bin Rabah adalah muazzin pertama Nabi itu. Ya, nanti yang merdekain siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, itu berapa tuh uang yang dikeluarkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saat itu, ketika itu apa? Ya, Bilal bin Rabah di bawah apa? Kekuasaan ataupun di bawah pengawasan dari orang-orang yang zalim, ya. Makanya, ya, Rasul melihat, Sayyidina Abu Bakar melihat, ya, tentang bagaimana nih Bilal bin Rabah. Ya, satu, dia punya kelebihan suaranya enak, ya. Kemudian juga punya tanggung jawabnya. Akhirnya apa? Langsung tuh azan pertama kali Rasul perintahkan untuk dikumandangkan, ya, untuk memberitahu panggilan sholat. Siapa yang disuruh pertama kali? Ya, Bilal bin Rabah tuh, ya. Dia adalah seorang apa? Budak, ya, orang hitam tuh, ya, hitam, tapi, ya, luar biasa, ya, tuh seorang budak seperti itu tuh, ya, meskipun dia orangnya hitam jelek tuh, ya, itu teropak sendalnya dia itu udah kedengeran waktu saat lagi ngapain? Mi'raj, ya, lagi Isra Mi'raj itu mendengar, ya, ketika Rasul bersama Jibril lagi naik mau menuju Sidratil Muntaha, ya, Rasul mendengar suara kletak kletok kletak kletok tuh kan. Ya, Rasul bertanya, ya, kata Rasul, ya Jibril, suara apa itu katanya? Ya, Jibril menjawab, itu adalah suara teropak, ya. Siapa tuh? Sahabatmu wahai Muhammad yang bernama Bilal. Subhanallah, ya. Orang tuh, ya, memang kita udah pelajarin kemarin. Orang tuh nggak Allah lihat itu apanya? Rupanya nggak dilihat. Ya, wajahnya nggak dilihat, ya. Kemudian nggak dilihat apanya lagi, ya. Duitnya nggak dilihat, yang dilihat apanya tuh? Ya, hati dan amalnya. Ya, orang mau ganteng kayak apapun, kalau dia itu penjahat harus diapain? Masuk neraka gitu aja. Ya, orang sejelek apapun kalau dia itu beramal soleh, Allah kasih apa ya? Surga gitu aja. Ya, nah itu, ya, pahala orang yang memerdekakan budak itu pahalanya sangat besar sekali. Ya, apalagi dia itu bisa memerdekakan 10 orang budak. Ya, nah, buat kita di zaman sekarang, ya, tuh budak juga udah nggak ada, ya. Jadi nggak perlu capek-capek kita merdekain budak, cukup dengan kita ngapain? Membaca la ilaha illallah, kemudian subhanallah, kemudian Allahu akbar. Masing-masing kita baca 100 kali, itu kata Nabi pahalanya lebih gede, ya, itu daripada kita memerdekakan 100 orang, 10 orang budak tuh kata Nabi, ya. Kemudian apalagi keutamaannya, ya, wasabu badanatin yanhadha, ya, lebih besar juga daripada apa? Kita berkorban 7 ekor onta. Bayangkan, ya, berkorban 7 ekor onta kita, ya, tuh. Padahal onta harganya juga mahal banget itu,
Ya, tuh kita nggak akan mampu lah. Ya, mampu mungkin kita korban ontak ya 7 ekor, jual rumah dulu kita. Ya, tuh. Tapi kalau kita keinginan ingin korban dengan apa yang kita kayak nggak mampu, apalagi sampai 7 ekor. Ya, tuh cukup dengan kita baca 3 kalimat tadi itu. Ya. Kemudian ya Nabi juga katakan lagi apa tuh? Ya, keutamaan itu ya hanya ada pada apa? Pada orang-orang yang mau ngapain? Membaca 3 kalimat tadi. Tahlil, la ilaha illallah, subhanallah, tasbih, subhanallah, kemudian takbir Allah, Allahu akbar. Ya, ini Bu. Jadi ya, kita selaku umat Nabi Muhammad sekali lagi saya katakan banyak sekali jalan-jalan kebaikan yang diajarkan oleh Nabi kita. Ya, kerjaannya nggak begitu berat, ya. Tapi memang nggak begitu berat. Kadang kita ngapain? Malas. Ya, cuma mulai ngomong doang la ilaha illallah, la ilaha 100 kali Bu, nggak lama. Ya, subhanallah 100 kali nggak lama tuh. Ya, ada yang nanya, Ustaz kalau setiap habis sholat kita baca itu sama enggak hitungannya itu? Ya, tuh. Kalau habis sholat kita bacakan 33. Iya, itu khusus tuh. Itu namanya azkar ba'da sholat itu, zikir setelah sholat. Ya, nah, kita baca nih khusus tadi. Ya, paling lama mungkin nggak nyampe kali 1 jam nggak nyampe ya. Ya, paling lama setengah jam atau seperempat jam itu. Apalagi bacanya ngebut, ya kan? Iya. Ya, tuh kita bacanya kan mau buru-buru aja. Ya, tuh nggak apa-apa. Yang penting dihayatin. Ya, tuh. Baik. Hadisun hasanun. Ya, hadis ini merupakan hadis yang hasan. Ya, hadis hasan itu artinya Bu, hadis yang tadinya sahih derajatnya turun jadi hasan. Ya, kenapa? Karena mungkin salah satu perawi hadisnya ada yang kurang pas. Kurang pas bisa jadi seperti yang udah saya jelasin, mungkin ketahuan dia ada makan di warteg sambil angkat kaki, ya, atau minum sambil berdiri, atau makan sambil jalan, ya, kemana-mana pakai celana pendek, itu kan bisa menurunkan derajat hadis itu, ya. Jadi itu menjadi suatu apa tuh? Suatu tolak ukur, ya, tentang kedudukan derajat suatu hadis itu tergantung siapanya, perawinya. Ya, perawinya siapa nih? Bulan dari 1, 2, 3 cakap, yang keempatnya ada yang kurang beres, jadi turun tuh hadisnya. Tadinya sahih jadi hasan. Ya, habis hasan turun lagi nanti ahad. Ya, tuh. Itu lebih rendah lagi, ya. Nanti turun lagi bisa jadi kepada apa? Dhaif, hadis yang lemah. Ya, nah ini hadisnya adalah hadis hasan, ya. Tuh. Akhrajahu Ibnu Abi Dunya, ya, yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya wa Ibnu Abi Syaibah dan juga Ibnu Abi Syaibah. An Anas bin Malik, ya, dari Anas bin Malik. Tuh, jadi Anas ini merupakan apa tuh? Ya, sanadnya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik dengar dari siapa? Rasulullah. Ya, Anas kan sahabat, bukan Anas bin Malik, sahabat kan? Ya, tuh. Baik. Wa fi riwayatin An-Nasa'i an Abi Hurairah, ya, dalam riwayat An-Nasa'i yang sanadnya dari Abu Hurairah bi isnadin sahih. Nah, ini sanadnya sahih, kalau tadi hasan, ya, betul. Apa kata Nabi? Man sabbaha dubura kulli salatin. Ya, al-ghada mi'ah tasbihah wa halala mi'ah tahlilah. Ya, ghufira lahu dzunubahu walau kana misla zabadil bahri. Tuh, ya, kata Nabi, barang siapa ya yang membaca tasbih dubura kulli salatin ghada, ya, setiap selesai melaksanakan sholat yang waktu pagi. Sholat pagi nih Bu, atau sholat subuh kita. Ya, dianjurin itu. Ya, tuh, makanya di mana-mana orang kalau habis sholat subuh biasanya wiridnya agak panjang. Ya, karena emang ada apanya nih? Ada aturannya. Ya, kita disuruh memang. Ya, jangan kita samain wirid subuh sama sholat zuhur, jangan. Ya, sayang-sayang. Karena kan kita habis sholat subuh itu biasanya disuruh ngapain? Ya, zikir yang lama, duduk, kalau bisa jangan bangun sampai terbit apa? Syuruk. Ya, sampai isyraq gitu. Ya, habis isyraq sholat sunnah 2 rakaat baru udah bangun tuh. Ya, itu kan kadang-kala kita banyak kesibukan kadang aja, ya, anak mau sekolah mau apa lah gitu, ya, itu Allah udah maha tahu dah tuh, ya, gitu kelihatan.
Dipotong gitu, kepotong. Ya boleh aja sih, cuma keutamaannya berkurang. Keutamaannya berkurang. Yang disuruh kan duduk, jangan bangun-bangun tuh. Ya, ampe apa? Ampe syuruk, setelah itu syuruk, sholat sunnah 2 rakaat baru bangun lagi. Tuh, ya. Tapi kalau memang ada ketentuan atau ada sesuatu pekerjaan yang memang kita nggak bisa tinggal aktivitas kita ya boleh-boleh aja. Ya, itu. Mungkin ketika libur dilaksanain itu, ya libur Sabtu Minggu contohnya itu, sekarang lagi libur, Allah juga maha tahu dah. Ya, penting kita ngapain? Melaksanakan apa menjadi anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kenapa? Dapat nggak apa-apa, Allah maha tahu. Dapat, Allah tahu kerjaan kita. Ya, yang penting niat kita, maksud hati ingin melaksanakan yang sempurna. Tapi ada kerjaan dan nyiapin suami, apalah gitu kan? Nah iya, Allah maha tahu dah. Ya. Yang penting jangan kita nggak ngerjain. Jadi sela-sela itu kalau bisa kita bikin sholat dah 2 rakaat aja, sholat isyraq tuh. Ya, suami kita juga tahu, anak kita juga tahu dah. Ya, lagi nungguin masak air kayak 2 rakaat berapa lama ini? Nah, tuh ya. Biasanya kalau hitungan waktu sejam setelah subuh. Isyraq kalau subuh sekarang kan jam 4.40 ya. Nah, mungkin isyraqnya itu jam 5.40 lah, jam 6 kurang seperempat nih sekarang. Isyraqnya itu, ya. Baik. Wa halala mi'ata tahlilah, ya, dan juga dia membaca tahlil la ilaha illallah berapa kali? 100 kali. Apa keutamaannya? Kata Nabi, ghufira lahu dzunubahu walau kana misla zabadil bahri. Diampunin dosa-dosanya meskipun dosa itu orang sebanyak buih di lautan. Ya. Dosa kita kan tiap hari banyak, Bu. Ya. Tuh. Wa umrina kisun fi kulli yaumin wa zambi zaidun. Ya kan? Kata ada Abu Nuwas gitu tuh. Ya, ilahi nasturil firdau si'ahlan. Kan gitu. Wa la aqwanan naril jahimi. Terus amni taubatan waghfir dzunubi. Terus fa'innaka ghafiruz dzambil azimi. Nah, poin yang keempat ini apa tulisannya? Apa berikutnya? Wa dzambi zaidun fi kulli Masa? Oh, pas pada bengong. Tidak bisa. Sini ini habis kali rekamannya ya. Iya. Jadi dosa kami setiap hari itu bertambah. Wa umrina kisun kata Abu Nuwas, sementara umurnya berkurang. Ya, tuh. Jadi gimana dong? Ya, dosa tambah, umur kurang. Berarti apa? Nggak imbang kita dong. Ya, banyakkan dosa yang kita perbuat. Ya, nah kita mau tobat gimana coba kalau kayak gitu? Itu dikasih jalan-jalan sama Rasulullah untuk kita memperbanyak amal-amal yang menjadi sunnah itu. Ya, kita baca tasbih, kita baca tahlil seperti ini tuh, ya, dosa-dosa kecil kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun dosa kita sebanyak buih yang ada di lautan. Bu ya, ketika dosa yang banyak dosa kecil ya, Bu. Ya, dosa kecil kita banyak, bangun tidur ada dosa gitu. Ya, bangun tidur mau banyain anak-anak tuh dosa lagi. Ya. Mak tuh kalau mau ngurusin anak dulu itu dosa itu, Bu. Ya, ngurusin suami dulu itu dosa itu. Nah, dulu itu dosa. Ya.
Ya sabar, sabar, sabar. Iya, biasa. Ya, harus sabar. Ya, kita dalam apa aja perlu sabar, Bu. Sabar dalam taat, sabar dalam maksiat, sabar dalam musibah. Kan sudah tiga tuh sabar. Ya, itu. Emang ujiannya anak sekarang apalagi? Ya, emang itu apa istilahnya itu? Harus benar-benar kita ngantongin sabar yang banyak dah. Ya, buat anak sekarang itu ngurusin. Ya, ada aja dah. Kadang-kala dia itu apa namanya? Ya, istilah orang Betawi nggak dengar kata ya orang itu, ya kan? Lebih dengar sama HP, ya, sama TV itu, ya. Cuma orang tuanya nggak, itu ujian biasa, Bu. Ya, kita hadapin aja, sabar. Insya Allah pahala ibu-ibu dulu, mas sekarang gedean orang ibu sekarang. Ya, karena ibu-ibu dulu sabarnya nggak terlalu, ya. Anak-anaknya gampang diatur. Nah ibu sekarang, Bu, pahalanya gedean lagi, tenang aja. Ujiannya berat. Iyalah, Allah tuh nggak akan, innallaha yudhi'u amalan muhsinin itu. Allah nggak akan menghilangkan sedikit pun kebaikan yang dilakukan orang-orang baik. Ya, beda, Bu. Ya, mak kita dulu didik kita enak. Nah, sekarang kita didik anak kita nih susahnya luar biasa. Pahalanya sama nggak? Beda. Al jazaa'u ala jinsil amal, kan Nabi bilang gitu. Ya, pahala itu bakal Allah kasih sesuai dengan apanya? Amalnya. Ya beda lah. Kita kalau manusia sekarang ya Allah mati-matian bukuin ada buku ada motor ya. Itu pahalanya gede ya? Dulu banget, belum kelihatan. Ntar Allah kalau kasih tahu itu kita bakal berebut, Bu, bakal mau ngurusin anak mulu tiap hari. Ya, kenapa? Karena dosa pahala orang ngurusin anak itu pahalanya gede, apalagi seorang apa? Seorang ibu. Memang ibu capek. Saya tahu ibu itu capek ngurusin anak juga, ngurusin suami juga kan. Ya udah rumah juga, apalagi sampai nyari duit luar biasa itu. Nah itu, ya itu luar biasa itu dapat surganya bertingkat itu. Ya, nyari duit juga, ya ngurus anak juga, ngurus suami juga, ya, lagi ngurusin mertua juga, udah ke tingkat 3 dan itu surganya Allah kasih. Ya komplit itu. Ya, pokoknya yang penting kita jangan apa? Jangan mengeluh. Jangan ngedumel, jangan, ya, hadapin aja, Bu. Ya, yang kita harapin itu mah Allah yang kasih, kita aja mungkin yang terbaik yang Allah kasih itu, Bu. Kenapa? Katanya ada nggak? Saya bilang ada di Indosiar. Ada. Itu perempuan Indosiar masuk surga semua itu. Ya. Baik. Ya. Yang pasti, Bu, pahala ibu-ibu dulu, emak-emak sekarang beda. Ya, kalau disabar gedean sekarang. Ya, cuman kalau nggak sabar dosanya gedean sekarang. Iya, sekarang. Ya, zamannya pun udah beda ya. Hadis yang berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallah mi'ata alf. Man qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim marratan wahidatan insyaallah. Ya, kita baca sekali doang nih, Bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu sekali kita baca, Bu. Apa keutamaannya? Kata Nabi, kataballahu lahu mi'ata alfu hasanah. Subhanallah. Ya, Allah catat ya orang tersebut sama pahalanya dia udah melakukan berapa? Ya, 100.000 kebaikan, Bu. Mi'atu alfu hasanah. Bu, kita udah ada belum ngelakuin kebaikan 100.000 seharian ini? Ada kan, Bu? Yang sehari seminggu juga kagak kali. Iya. Enggak capek. Ya. Ya, kebaikan sekali dosanya 100 kali. Ya, tuh. 100.000, Bu, dengan kita membaca apa? Kalimat itu sering kita baca nih, Bu, kalimat ini. Ya. Kalau mau maulidan juga tuh, mau mahalul qiyam kan dibaca itu. Nurayatalah lahu sana, ya kan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Tuh ya. Tuh. Cuma kita sering baca kan nih, sering, ya. Cuma kita nggak tahu tentang fadilahnya, ya, tentang keutamaannya,
Ya, nah kita dengan tahu keutamaan atau fadilah yang kita baca, maka kita akan semakin apa nih? Semakin semangat dan menghayati, Bu. Ya, dan ingat apa yang kita baca itu benar-benar kita hayatin, bukan sekedar kita baca doang. Ya, kita kayak bukan baca koran, baca zikir nih. Ya, subhanallah, maha suci Allah. Tuh kita dalamin maknanya itu, Bu. Kita bayangin subhanallah, maha suci Allah. Allah suci benar banget dah. Ya, alhamdulillah, ya, pujian semua buat siapa? Buat Allah, ya. Wala ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan kecuali siapa? Kecuali Allah. Wallahu akbar, dan Allah Maha Gadang. Ya, Allah Maha Gede itu. Ya, wala haula wala quwata illa billah. Tiada daya bagi kami kecuali apa? Kekuatanmu juga ya Allah. Illa billahil aliyil azim itu. Cuma itu doang kita baca itu, berarti kita sudah melakukan pahala apa? Perbuatan sebanyak berapa kali? Pahalanya Allah kasih 100.000 kali pahala. Coba ya. Apakah cuma itu saja? Tidak, ada juga. Ya, lanjutannya wa maha anhu mi'atu alfasai'ah. Masyaallah. Ya, Allah hapuskan juga 100.000 maksiat ataupun dosa yang sudah kita kerjakan. Ya, 100.000 pahala dikasih, 100.000 dosa atau maksiat yang sudah pernah kita lakukan diapain? Dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Apakah sampai situ saja? Ya. Tuh. Ya, ada lanjutan juga, lihat. Ya, ada juga lanjutannya wa rufi'a lahu mi'atu alfi darajah. Insyaallah Allah angkat derajatnya sebanyak berapa? 100.000 derajat, Bu. Ya Allah. Ya. Yang namanya derajat, Bu. Kalau Allah yang memberikan itu enggak ada yang bisa ngapain tuh ngejatuhin dah. Kalau derajat seorang hamba udah diangkat sama Allah. Ya, tuh. Mungkin kita enggak langsung diangkat derajat kita, bisa jadi nanti melalui anak kita, Bu. Ya, anak kita enggak, mungkin cucu kita. Ya, cucu kita mungkin enggak, ya, mungkin siapa kita lah. Yang penting masih ada kerabat atau hubungan dengan kita. Ya, karena Allah Maha tahu itu. Ya, karena ketinggian suatu derajat yang Allah berikan itu berarti suatu makom ataupun kedudukan yang Allah berikan kepada siapa? Para kekasihnya yang suka ngapain? Banyak-banyak mengingat Allah, ya, banyak-banyak berzikir kepada Allah, ya. Tuh, kapan? Ya, waktu siang dan malam, ya, bangun tidur zikir, Ibu ya. Kita bangun tidur zikir nggak, Bu? Zikir. Ya, tuh zikir kita baca habis bangun tidur, baca doanya, ya. Tuh, cuma ingat baca bangun tidur jangan langsung baca doanya, jangan. Ya, begitu mulai langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'da, ya bukan. Ya, bacanya juga tuh. Ya, mana tuh bacaannya diajarin subhanallah juga baca, ya. Alhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah dulu. Ya, setelah itu udah segar dikit, lagi sadar baru baca doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, jadi belum connect jangan baca doa dulu, jangan. Ya, biar connect dulu otaknya nyambung. Ya, kalau belum connect salah-salah baca doa, bangun baca doa habis keluar WC. Ya, belum connect, ya kan? Tuh, makanya biar sadar dulu kata para ulama baru baca doa tuh alhamdulillah dari ahyana dan seterusnya. Ya, tuh. Bangun tidur juga jangan langsung bangun. Itu kan dokter juga nyaranin, jangan langsung kagetin, jangan, tenangin dulu. Ya, biar darah ngalir dulu. Kita kan kalau tidur nggak benar ya kadang kita tangan kita tuh suka semutan. Itu biarin dulu, biar ngalir dulu darah kita. Karena pegel di leher tuh, ya biar enak dulu dah, jangan langsung bangun karena itu berbahaya juga secara ilmu kesehatan. Ya, baik. Wa fi riwayat Ibnu Abi Dunya an Abdullah bin Umar. Ya, dalam riwayat Ibnu Abi Dunya dari Abdullah bin Umar, annahu qala, bahwasanya dia bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, tuh barang siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, kutiba lahu bi kulli harfin asyara hasanat. Ya, coba
Allah tulis tuh setiap satu huruf yang dia baca berapa tuh? 10 kebaikan tuh. Ya, berarti hampir sama mau kita banget baca Al-Quran itu. Satu huruf yang kita baca Allah balas dengan berapa? 10 kebaikan. Subhana aja berapa huruf tuh? Sin, ba, ha, alif, nun. Berapa huruf? 5. 5 kali 10. Udah 50. Itu baru 50. Udah subhana doang. Ya, walhamdulillah beronto, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuh, hitung dah Bu. Ya, kalau kita hitung habis waktunya ntar. Jadi itu. Ya, setiap satu huruf Allah kasih berapa? 10 kebaikan itu. Ya, itu diamalin dah yang gini-gini tuh. Ya, biar kita tenang Bu. Ya, biar kita ini nggak galau tinggal di Indonesia nih, ya, yang udah semakin kacau, ya, udah nggak jelas ya kehidupan di negara kita ini, ya, mudah-mudahan sih kita dilindungi semua dari, ya, dari segala makar tipu daya orang-orang jahat yang ingin ngapain, menghancurkan negara kita Indonesia, ya, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia ini, ya. Kita yakin suatu saat Allah akan buktikan waqul ja'al haq innal waqul ja'al haq akan datang hanya namanya kebenaran ya tuh kebenaran pasti akan apa ya akan datang ya wa zahaqal batil yang kebatilan pasti akan apa ya musnah innal batila kana zahuqa tuh ya kebatilan pasti bakal kalah ya biarin mereka bermain sekarang ada waktunya pasti mereka akan menderita. Ya, mereka senang-senang sementara Bu, tapi menderitanya sepanjang apa tuh? Sepanjang usia dia, sepanjang umur, sepanjang apa dah tuh? Ya, di akhirat nggak ada berhenti-berhentinya tuh Bu. Ya, nggak ada habis-habisnya lah. Ya, biarin dia senang, dia punya duit, dia punya barang mewah, punya mobil mewah, mobil tingkat, ya. Semua pada punya dia tuh, biarin aja. Yang penting kita tetap berada di jalan mana? Di jalan Allah, kita hidup apa adanya aja, itu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita Bu. Ya, kita nggak usah ngiri, biarin ngapain kita ngiri. Ya, emang Allah kasih kita seperti ini ya udah, yang penting kita usaha, kita doa, kita tawakal dah. Ya, itu. Kita jangan ngimpi dah mau punya jam yang harganya miliaran, nggak usah. Ngapain sih punya jam sampai miliaran Bu? Ya. Nggak nyambung, saya juga nggak nyambung, ya. Beli jam sampai belasan miliar gitu buat apaan? Ya, itu udah ketahuan itu berarti itu apa? Israf, ya, pemborosan. Ya, buat apa coba? Ya, beli patung sampai belasan miliar juga. Ya, buat apaan gitu? Ya, so, emang buat dibawa mati gitu-gitu enggak? Ya, coba sumbangin kalau ini biar dibangun lantai 7 ini. Ya, biar nggak kebanjiran ya kan? Iya, biar orang ngaji pakai AC biar nyaman gitu. Iya, kalau perlu pakai ini ada apa namanya? Flip. Ya, lantai 7, ya kan? Orang buat ngaji. Oh, cukup 11 miliar gitu bilang aja. Ya. Yang benar Bu, Allah memang benar banget lah. Allah bilang dunia ini kan panggung sandiwara ya. Memang benar, permainan tuh. Orang yang jarah katanya dijual 20 juta, Fred 20 juta. Ya, yang ngambil orang lu juga. Ya, mainan itu Bu, udah permainan. Ya, pengen dibikin kita nih, Allah, alhamdulillah menjalik dah. Ya, lebih jahat dari PKI, ya, lebih jahat dari Firaun Bu, orang kayak gitu tuh. Ya, tahu ilmunya dari mana itu jahat gitu ada aja ilmunya tuh. Ya, otaknya nyampe gitu ya. Ya, menyengsarakan rakyat ya. Yang penting dia senang di atas penderitaan rakyat yang nggak sadar kalau yang gaji mereka adalah rakyat. Ya, kita kerja apa sih? Ngapain? Ya, senang-senang doang gitu. Ya. Kita capek-capean, kita kerja banting tulang baru terus keringat dari pagi sampai sore dapat berapa sih? Paling gede 5 juta. Ya, itu pun belum dipotong ongkos. Ya, belum dipotong makan. Ya, belum dipotong preman, ada preman juga di kantor kan.
Ada nggak? Ada. Pajak ini, pajak ono tuh Bu. Ya Bu ya. Yo, Tapi tanya. sehari 3 juta. Kenapa? Yang PR sehari 3 juta. bayar lah ya. 3 juta. Bisa sebulan 3 juta. Ya, rumah ditanggung, listrik ditanggung, kendaraan ditanggung. Ya, tunjangan sono sini banyak. Ya, kita yang banyak bukan tunjangan, tanggungan. Ya, kalau orang DPR tunjangan banyak, kita yang banyak apaan? Tanggungan. Ya, tanggungan bayar ini, tanggungan bayar ono. Ya. Ya dibalik. Coba kasih dia tanggungan, bisa gak dia mau gak kerja tanggungan? Sebenarnya banyak kan dia tanggung jawabnya Bu daripada kita. Tapi wakil rakyat kan begitu. Ya, tapi nggak dibuktiin. Sumpah yang udah disumpah di atas Al-Quran itu hanya sekedar apa? Ya, permainan belaka. Ya, ingat Allah nggak tidur, Allah nggak ngantuk, Allah pasti akan apa? Sayus'alu bihi yaumal qiyamah. Ya, akan dimintai pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Tenang aja Bu. Ya, kita nggak balas kezaliman orang lain bukan berarti kita kalah. Bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita ikut. Ya, kita mau balas pakai apaan? Duitnya banyakan dia. Ya, berat kata kita pengen dia punya mobil yang miliaran, kita kadang mobil aja masih apa? Kredit. Iya, ada juga mobil tua ya kan? Penting punya mobil. Ya, itu. Jadi kita hidup senengin diri kita aja dah Bu. Senengin diri kita, keluarga kita udah itu aja dah. Ya, jagain keluarga kita. Allah juga bilang, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kamu dan keluarga kamu dari apa? Dari neraka. Ya, tuh orang kayak gitu jangankan jagain keluarganya, dirinya aja nggak bisa dijagain berarti. Kenapa? Karena dia berani berbuat kayak gitu, dia sudah mencelakakan dirinya dan juga keluarganya. Ya, nggak ada kan komen Bu, istri-istri pejabat ada yang komen nggak? Ada nggak? Nggak ada. Coba nasihatin Bang atau apa sih yang bayar udah pulangin duit rakyat ada nggak? Boleh matiin enak ya kan? Yang perempuan juga begitu, yang pejabatnya perempuan laki kalian bilangin, udah Neng pulangin Neng, udah kita hidup kontrak aja dah, katanya ada nggak gitu? Ada. Ya, sampai-sampai ngapain? Nikmatin. Ya, tuh setan enak lah. Ya, nggak ada godaan setan yang nggak enak kan saya bilang. Godaan setan itu nggak ada yang nggak enak semuanya ya. Enak Bu. Ya, tuh orang sekarang penjarahan dimasalahin. Perbuatan tindakan biadab ini gitu. Nah, orang tuh merugiin negara begini. Ya, ngerampok jelas-jelas triliunan lagi. Ya, ratusan juta masyarakat Indonesia itu diapain? Ya, dibikin melarat. Coba nggak diusut yang gitu-gitu. Ya, itu. Padahal juga permainan mereka juga. Alhamdulillah min dzalik. Ya, sekali lagi kita bermohon kepada Allah dan arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya, minta diperlihatkan yang baik itu adalah baik, kasih rezeki ya Allah agar kami bisa menjadi kebaikan itu. Yang batil adalah batil, kasih rezeki Allah agar kami bisa ngapain? Menjauhkan kebatilan itu. Baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashlini zalimin bil zalimin. Baca tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashlini zalimin bil zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat banyak kita ya, daripada mikirin duit Bu miliaran, kita punya juga kagak. Ya. Mau beli mobil yang ratusan juta ya buat apa sih, tinggal di komplek doang ya tuh. Dah bismillah dah Bu ya, nggak berapa lama lagi dunia bakal kiamat ya. Dan cuy tandanya udah banyak banget tandanya nih ya. Tandanya udah banyak Bu. Kalau orang tanda tua itu dan arahkan kematian itu uban, gigi mulai copotnya bukan gigi doang nih. Tanda rabun. Oh iya, tanda rabun. Ya, bawaannya kepet-kepet ketinggung. Pikun.
Tanda tuh kan, tanda bukan? Tanda. Ya, harusnya kita ngapain mikirin dah tuh, ya. Kacang enakan dulu mas sekarang, ya. Kacang enakan dulu mas sekarang kan? Ya, macam-macam. Nah, orang tahu aja sekarang susah diempuk, ya. Ya, itu teguran masih bagus kita dikasih tahu mau, ya. Coba nggak dikasih tahu langsung dimangkusin gitu. Alhamdulillah ya, kasih tanda alhamdulillah berarti kita masih disayang sama Allah, ya gitu. Ya kita jangan ikut-ikutan lah, mereka demo biarin mau ngapain gitu. Ya, yang penting kita adalah berada di jalan Allah, ya. Gitu. Baik. Wa huwa hadisun hasanun kadza fil ahadis az-zakiyat li Syekh Al-Bakari. Ya, ini adalah hadisnya hasan dalam kumpulan hadis az-zakiyat li Syekh Al-Bakari yang dikarang oleh Syekh Al-Bakari. Wa fihi aidan an hasanah, ya. Dan di dalamnya juga ya, apa itu namanya? An Mus'ab, ya, dari Mus'ab bin Sa'ad, ya. Qala haddatsani abi, ya, Sa'ad berkata, bapakku telah berkata kepadaku, qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala, ya, ayajuzu ahadakum an yaksiba kulla yaumin alfa hasanah, ya, apakah tidak mampu setiap orang di antara kalian itu an yaksiba kulla yaumin, setiap hari melakukan apa? Ya, 100 alfu hasanah, 1000 kebaikan. Ya, mampu gak kita? Ya, ditanya. Ya, tuh. Fasa'alahu sa'ilun min jalasaihi. Ya, tuh. Maka dia pun bertanya kepada dirinya orang itu lagi, kaifa yaksibu ahadana alfu hasanah? Bagaimana mungkin kami bisa melakukan setiap hari 1000 kebaikan? Qala syekh, qala, maka Nabi menjawab, yusbihu mi'ah tasbihah. Tuh. Ya, enggak perlu kamu melakukan 100.000 atau 100.000 kebaikan, cukup dengan kamu ngapain? Membaca tasbih 100 kali, kamu sama dengan ngapain? Sudah mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan 100.000 kebaikan. Nabi ya nasehatin tuh ya, nah ditanya gimana, nggak mungkin 100.000 setiap hari ya, bisa banget ngapa-ngapain gue ya, laki gue gak ngurusin dong, nggak juga ya, kita ngurusin laki dapat pahala bu, pahala dapat duit lagi double ya kan. Kalau ngurusin anak nggak dapat duit, dapat pahala doang ya, ngurusin laki duit dapat pahala ya kan. Benar nggak? Iya, yang masih punya laki, ya, yang punya laki, pahalanya double itu, dirapel. Ya. Iya. Ya, wa yahuttu anhu alfu khati'ah. Ya, dan dihapuskan bagi dia juga itu 1000 kesalahan, 1000 dosa. Ya, hadisun shahihun akhrajahu Muslim. Hadis ini merupakan hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa akhraja at-Tirmidzi wan Nasa'i. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i, lakin bilafzin wa yahuttu bi ghairi alif. Ya, tuh, wa 'alaiha yahmilu hadis Muslim. Ada juga ya hadis yang lain itu tanpa menggunakan apa? Alf. Ya, hanya sekedar apa? Besarnya pahala tanpa dengan sebutin sekian ribunya enggak. Ya, ada juga hadis seperti itu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah ila akhiriha tanasarat anhul khataya wa dzunub katanasiri awraqis syajar." Ya, kata Nabi,
Barang siapa yang membaca subhanallah sampai akhir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tuh sampai akhir, tanasarat anhul khotoya, maka apa? Dosa-dosanya itu dihancurkan. Ya, seperti apa? Ya, itu dihancurkannya seperti apa itu? Dibilang itu. Wazunub, dan juga dosanya itu. Kata nasirul awraq asyajar, seperti dihancurkannya apa? Daun-daun yang kering. Di daun kalau kering itu dipijak kan hancur kan? Seperti itu tuh. Ya, nah kita punya dosa seperti itu tuh, kalau kita banyak membaca apa tuh kalimat subhanallah sampai akhir, itu dosa kita itu dihancurkan seperti hancurnya daun-daun yang kering itu. Itu Allah. Selanjutnya, wa an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha wasnan fanaqadahu falam yanqudu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengambil, ya, apa namanya itu, ibaratnya itu wasnan itu apa ya, ngorak apa itu bahasa Betawinya, ngorak pohon gitu, gitu, ya, ngorakin pohon, pengen ngejatuhin dahan yang kering, ya, tuh sampai berapa kali nih? Sampai 3 kali Nabi orak-orak tuh biar dahan kering itu apa? Biar bisa apa? Jatuh. Karena kan nggak ada manfaat itu. Dimana nanti akan bawa bahaya, orang naik diinjak ke atas kan gitu. Ya, nah ini Rasulullah orak-orak itu biar dahan-dahan kering itu sampai betul. Sampai berapa kali? 3 kali nih. Falam yanfudu summa nafadathu fantafan tafadho. Nah yang ketiga baru itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tanfudul khotoya kama tanfudus syajarah warqaha. Ya, bacaan kalimat subhanallah ila akhirnya itu apa? Akan menghancurkan dosa kita seperti hancurnya daun-daun yang ada pada pohon itu saat kering. Nabi itu. Ya, jadi kita kalau apa namanya punya dosa tuh ibaratnya, ya, kita nggak ngapa-ngapain, ya, tuh dosa kita nggak bakal diapain, nggak bakal diampunin, ya, kita diemin aja deh tuh, ya, terus kita banyakin lagi, bukan kita tobat terus kita ngelakuin itu, tetap tuh dosa akan bertambah, ya. Tapi kalau kita punya dosa, kita sadar itu dosa kecil dan kita bertobat, maka sebanyak apapun dosa kecil yang kita lakukan, itu Allah bakal ampunin dosa-dosa kita itu, ya. Dikatakan kamatan fudus syajarah waraqaha, ya, seperti itu, ya, hancurnya daun-daun yang ada di pepohonan tuh, ya. Hadisun shahihun, ya, rawahu Ahmad. Hadis ini merupakan hadis sahih yang apa? Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Tuh. Satu hadis lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhana rabbiyal azim urisat lahu biha ay bi kulli marrah syajarah fil jannah. Tuh. Kata Nabi, barang siapa yang membaca subhanallahi rabbil azim urisat lahu biha, ya, itu maka akan apa itu? Ya, ditanamkan, ya, baginya, arti di surga nanti, ya, Allah akan tanamkan bagi dia itu satu pohon ay bi kulli marrah syajarah fil jannah. Setiap bacaan subhana rabbiyal azim itu Allah bakal tanamin satu tumbuhan atau tanaman yang ada di mana? Di surga. Ya, ada orang bertanya, apa maksudnya Ustaz, kok sekedar tumbuhan? Jangan disamain tumbuhan di rumah kita. Ya, kita punya rumah, Bu. Di depan rumah kita ada tanaman indah. Itu akan menambah apa tuh? Kesehatan dan kenikmatan rumah kita. Surga yang begitu indah, Bu. Kalau ditanamin pohon, tambah apa tuh?
tambah indah banget. Ya, surga aja udah indah. Ya, indah gak surga? Tahu dari mana surga indah, Bu? Dari hadis, ya, dari Al-Quran. Ya, tuh tahu. Itu akan menambah keindahan saat Allah bangunkan atau Allah tanamkan satu pohon dengan kita membaca Subhana Rabbiyal Azim. Tuh, sama seperti kita baca waktu ruku sama sujud tuh. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Tuh. Ya, ada bacaan tuh, Bu. Ya, itu bacaan-bacaan itu bukan sekedar kita sekedar bacaan doang. Ada apanya? Ada fadilahnya. Ya, ada keutamaannya. Bu, kita ruku enggak baca sah enggak salat kita? Enggak baca Subhanallahil azim, sah enggak? Hah? Ya. Lagi ruku enggak baca Subhanallahil a'la, sah enggak salat kita? Sah. Yang bikin enggak sah itu kita enggak baca Fatihah. Ya, tuh. Kenapa? Nabi ajarin daripada lu bengong, umatku baca aja Subhanallahil azim wa bihamdi. Lagi ruku, lagi sujud Subhanallahil a'la wa bihamdi. Mana pahalanya ini? Tuh. Jadi makanya kita Nabi bilang shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Kita mah enggak lihat Nabi salat, tapi kan kita diajarin oleh siapa? Oleh para ulama-ulama yang ada sekarang. Gitu, ya. Jadi apapun bacaan-bacaan yang ada itu, ya, itu adalah suatu apa? Suatu keutamaan yang menunjukkan Nabi itu sangat cinta kepada siapa? Kepada umatnya. Ya, itu jangan sampai kita enggak baca. Wa fil Jami' as-Shaghir, dalam kitab Jami' as-Shaghir, man qala subhanallah bihamdi urisat lahu minha nakhlah fil jannah. Barang siapa membaca subhanallah bihamdi, Allah bakal tanamkan baginya di surga nanti satu pohon kurma. Kurma, Bu, bukan pohon kecapi. Pohon jamblang, tapi pohon apa? Pohon kurma. Pohon kurma enggak sembarang tempat bisa tumbuh. Ya, apalagi kurma ajwanya ajwa aliyah lagi. Ya. Susah itu. Ada enggak orang Panjalan yang punya pohon kurma hidup? Enggak ada. Kalau anggur masih banyak, ya. Ini Bu, kita baca tuh kalimat subhanallah wa bihamdi tuh ditanamkan bagi orang baca tadi itu nanti di surga satu buah pohon kurma. Tuh Bu, ya. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim an Jabir bi isnadin shahihin. Hadisnya juga sahih. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang menjadi pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal apa? Dalam kita untuk memperbanyak membaca tasbih. Ya, karena kalimat tasbih itu termasuk juga nanti tuh kalimat yang bakal apa? Menjadikan beratnya timbangan kebaikan kita. Ya, tuh kalimatani, khafifatani, ya, fil lisan, tsaqilatani fil mizan. Ya, dua kalimat yang gampang diucapin tapi bakal menambah timbang keberatan kebaikan kita. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi. Itu dua kalimat itu banyak-banyak. Insyaallah kita akan mendapatkan itu apa? Surganya. Saya bilang kita kalau masuk surga karena amal kita enggak ada apa-apanya. Ya, kita hidup 100 tahun, Allah kasih 100 tahun kita hidup. Memang 100 tahun kita kebaikan terus. Ya, oke lah kebaikan terus kata Allah. Ya, gue masukin terus 100 tahun aja di surga ya. Ya, habis 100 tahun diapain kita? Dibalikin lagi nyemplungin ke neraka gitu. Ada 100 tahun itu baru 1/10 hitungan di akhirat. Satu harinya itu adalah 1000 tahun di dunia, Bu. Kalau 100 tahun baru 1/10-nya. Ya, belum ada apanya. Belum ada apa-apanya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan semua dari api neraka dan pada kita semua dilindungi dari api neraka dan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa fil ahadits az-zakiyat, dalam hadis yang lainnya nanti akan kita baca insyaallah pada pertemuan yang akan datang, ya. Mudah-mudahan Allah kita berikan panjang umur, sehat walafiat agar kita bisa menggali ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.